Tatkala seorang salik telah menapaki makam demi makam dan mencapai penyaksian terhadap sirul asrar, maka tibalah ia di sebuah stasiun ruhani yang disebut sebagai makam fana fi dzat, yaitu lenyapnya kesadaran terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada titik ini, seorang arif tidak lagi menyaksikan dirinya, tidak pula menyaksikan makhluk, bahkan tidak pula menyaksikan cahaya, kecuali hanya satu zat yang maha mutlak, maha berdiri sendiri, maha suci dari segala nama dan sifat, yang tidak bisa disifati kecuali olehnya sendiri. Maqam ini disebut oleh para sufi sebagai maqam tajalliyatul zat, yang merupakan puncak dari segala tajalli, di mana hakikat ucapan la ilaha illallah menjadi nyata dalam kesadaran yang mutlak, tidak hanya sebagai kalimat, tetapi sebagai hakikat eksistensial. Di dalam maqam ini, kesatuan antara hamba dan Tuhannya tidak berarti kesamaan wujud, tetapi kesatuan dalam penyaksian, dalam mahabbah, dalam iradah, dan dalam fana. Seorang wali besar pernah berkata, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Tetapi ketika aku fana dalammu, maka yang ada hanyalah engkau." Inilah yang dimaksud oleh para sufi dengan wahdatul wujud secara maknawi, bukan dalam pengertian menyamakan makhluk dengan Khalik, tetapi sebagai kesadaran bahwa tiada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Para arif memahami ayat ini sebagai penjelasan bahwa segala realitas adalah dalam genggamannya, dan tidak ada yang keluar dari lingkup ilmu dan kehendaknya. Ketika salik menyaksikan bahwa seluruh amal, seluruh gerak, seluruh nafas, bahkan seluruh ilham dan bisikan yang datang ke dalam hatinya, semuanya berasal dari Allah, maka sirnalah rasa kepemilikan, sirnalah ego, sirnalah rasa bahwa dirinya berbuat atau memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Maka yang tersisa hanyalah kehendak Allah yang berjalan dalam diri seorang hamba yang telah tunduk total. Pada makam ini pula seorang salik tidak lagi menyembah Allah karena mengharapkan surga atau karena takut kepada neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, "Aku menyembahmu bukan karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena aku cinta kepadamu." Dalam makam ini, ibadah bukan lagi tugas tetapi kebutuhan ruh. Zikir bukan lagi amalan, tetapi nafas kehidupan. Cinta bukan lagi sekadar perasaan, tetapi hakikat dari keberadaan. Disinilah makna terdalam dari hadis qudsi, "Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalq." Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Dalam makam ini, makna hadis tersebut bukan lagi sekadar tentang asal mula penciptaan, tetapi tentang pencapaian makrifat terhadap zat Allah yang maha gaib, namun maha nyata. Salik yang fana fi zat menyaksikan bahwa semua ini adalah satu kehendak, satu cahaya, satu tujuan. Pengenalan kepada zat yang menciptakan, memelihara, dan menyempurnakan. Ketika seorang hamba telah fana dalam Allah, maka ia akan baqa dengannya. Maqam baqa billah bukan berarti menjadi Allah, tetapi hidup dengan Allah, berpikir dengan ilham dari Allah, berjalan dengan petunjuk dari Allah, dan berbuat hanya karena Allah. Inilah maqam para wali, para kutub, dan para nabi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi yang masyhur, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Maka ketika aku mencintainya, akulah pendengarannya, yang ia dengar dengannya, penglihatannya, yang ia melihat dengannya, tangannya, yang ia pegang dengannya, dan kakinya, yang ia berjalan dengannya." Riwayat Al-Bukhari. Inilah makna dari maqam yang disebut sebagai insan kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin Allah di muka bumi. Pada titik ini, maka hidup bukan lagi milik dirinya, yang hidup karena Allah, untuk Allah, dan dalam Allah. Tidak ada yang menggerakkan dirinya kecuali ilham darinya. Bahkan diamnya adalah zikir, geraknya adalah ibadah, dan tidurnya adalah penghambaan. Segala yang terpancar dari dirinya adalah hikmah, rahmat, dan cahaya. Maka ketika ia hadir, sesungguhnya yang hadir adalah rahmat Allah. Ketika ia berbicara, sesungguhnya yang berbicara adalah hikmah Allah. Dan ketika ia diam, sesungguhnya yang sedang berbicara adalah Allah dalam diamnya. Maka inilah makna terdalam dari maqam makrifatullah. Lenyapnya segala selain Allah dalam pandangan, dalam batin, dan dalam wujud. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 122,
Awaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshu bihi fi annas. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengan itu ia berjalan di tengah manusia. Ayat ini bukan hanya tentang hidup secara biologis, tetapi hidup secara ruhani. Orang yang telah mati dalam dirinya dan dihidupkan kembali oleh Allah, ialah yang berjalan dengan cahaya, yaitu cahaya makrifat, dan menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia. Dalam tahapan makrifat yang tinggi, ketika seorang hamba telah mencapai makam insan kamil dan menyaksikan tajalli zat secara batiniah, maka ia tidak lagi melihat sesuatu pun di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan ini bukan dalam arti kasat mata, melainkan basirah yang disingkapkan oleh Allah kepada mereka yang telah bersih dari hijab-hijab kedirian dan makhluk. Pada tingkatan ini, tidak ada lagi jarak antara hamba dengan Tuhannya, karena makam ini adalah makam la ma'buda illallah, la masyuda illallah, dan la ma'rufa illallah. Inilah yang diungkapkan oleh para arifin melalui ucapan, "Aku tidak melihat sesuatu pun kecuali aku melihat Allah sebelumnya, bersamanya, dan sesudahnya." Ucapan ini bukanlah bentuk syirik atau pengkultusan makhluk, melainkan hasil dari pencapaian makrifat yang murni, di mana seluruh wujud lebur dalam zat yang Maha Esa. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 143, "Qala Rabbi arini anzur ilaika, qala lan tarani, walakin anzur ilal jabal, fa in istakarra makanahu fasawfa tarani." Maka Allah menunjukkan bahwa zatnya tidak bisa dilihat oleh mata biasa, bahkan gunung pun hancur lebur ketika Allah menampakkan diri. Ini menunjukkan bahwa tajalli zat memerlukan tempat, wadah yang telah dimurnikan dan diperkuat dengan tauhid hakiki. Maka tidaklah heran bila para wali agung seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jalaluddin Rumi, atau Ibnu Arabi berbicara dalam bahasa wujudiyah yang dalam, sebab mereka telah melalui fana dan baqa, lalu kembali ke makhluk dalam makam hamba sejati. Dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah berfirman, "Huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alim." Inilah makam zat yang meliputi segala sesuatu. Maka seorang yang telah menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, berarti ia telah mencapai kesempurnaan tauhid yang sejati. Ia tidak menyekutukan Allah dengan sebab, tidak menggantungkan hati kepada makhluk, dan tidak berharap kepada selainnya. Hatinya lurus kepada Allah, pikirannya jernih dari selain Allah, dan tindakannya berlandaskan cahaya dari Allah. Pada makam ini pula, pemahaman terhadap syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat menyatu menjadi satu simpul yang utuh. Syariat tanpa makrifat akan kering, dan makrifat tanpa syariat akan tersesat. Maka mereka yang mencapai makam zat adalah mereka yang tetap teguh menjalankan syariat secara lahiriah, namun secara batin mereka telah lebur dalam kehendak Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW tetap menegakkan sholat dan berpuasa, meskipun beliau adalah kekasih Allah. Demikian pula para arifin tetap mengamalkan sunnah dan ajaran syariat dengan cinta, bukan karena beban. Dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Inilah makam yang didamkan para pencari, yaitu ketika kehendak Allah menjadi kehendaknya, dan tindakannya adalah cerminan dari tajalli Allah dalam dirinya. Makam ini bukan berarti hamba menjadi Tuhan, namun zat Tuhan menjadi tempat tajalli dalam diri hamba, karena hamba telah tiada, fana, dalam dirinya sendiri, dan baka dengan Allah. Maka sebagaimana cermin yang bersih memantulkan cahaya dengan sempurna, demikian pula hati yang bersih akan menjadi tempat pantulan zat Allah. Dalam hal ini, maqam al-abd mencapai puncaknya sebagai tajalli dari al-ilah. Karena itu para sufi sering mengatakan, engkau adalah engkau dan bukan engkau. Tetapi ketika engkau tiada, maka hanya dia. Mereka yang sampai pada tingkat ini tidak akan lagi terikat dengan bentuk-bentuk lahiriah ibadah, tetapi tidak pula meninggalkannya. Mereka tetap bersujud, karena sujud adalah simbol kehinaan hamba di hadapan zat yang maha tinggi. Mereka tetap berzikir, karena zikir adalah napas ruhani yang menghubungkan antara fana dan baka,
Dan mereka tetap mengajarkan ilmu, karena ilmu adalah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan terputus hingga hari kiamat. Maka dalam makam makrifat ini, segala bentuk menjadi cermin, dan segala isyarat menjadi tanda untuk menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap hembusan nafas. Ketika salik telah mencapai makam yang lebih tinggi dalam perjalanan ruhani, yaitu makam fanafillah, maka segala bentuk pengakuan diri akan terhapus. Tiada lagi aku dalam pengertian nafsani, sebab yang tinggal hanyalah Allah. Inilah hakikat dari ucapan para arif billah, seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang berkata, Subhani ma'azama sya'ni, maha suci aku, betapa agungnya kedudukanku. Ucapan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk kesombongan, melainkan sebagai luapan fana, di mana dirinya telah lenyap dalam lautan zat Allah, dan yang berbicara bukan lagi dirinya, melainkan yang hak. Makam ini adalah makam yang paling berat, karena hanya dapat dicapai setelah melalui berbagai penyucian jiwa, pembakaran nafsu, dan kematangan dalam tauhid yang hakiki. Dalam makam ini, salik telah merasakan apa yang disebut oleh para sufi sebagai jam dan farq, yaitu persatuan dengan Allah, namun tetap menyadari perbedaan antara zatnya dan makhluk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah berfirman, Allahu waliyyu alladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ayat ini bukan sekadar bimbingan dalam kehidupan lahir, tetapi menjadi petunjuk ruhani bagi mereka yang berjalan di jalan ma'rifat. Dari kegelapan keakuan, kegelapan nafsu, kegelapan syahwat, kegelapan cinta dunia, hingga sampai pada cahaya tauhid, cahaya makrifat, dan pada akhirnya cahaya zat yang tidak menyerupai apapun. Pada makam ini, segala amal tidak lagi dipandang sebagai hasil usaha hamba, tetapi sebagai tajalli perbuatan Allah yang muncul dalam diri hamba. Dalam istilah para sufi, ini disebut sebagai tajalli af'al, yaitu penyaksian bahwa segala perbuatan pada hakikatnya adalah milik Allah, bukan makhluk. Maka sholat seorang arif bukan sekadar gerakan, melainkan makam penyaksian. Zikirnya bukan hanya bacaan, tetapi adalah gelombang cahaya yang muncul dari kedalaman hati menuju ke langit ruhani. Bahkan diamnya seorang arif adalah tafakur, dan geraknya adalah ibadah, sebab semua berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Riwayat Al-Bukhari. Inilah makam mahabbah yang melahirkan makam tajalli zati, di mana perbuatan-perbuatan hamba tidak lagi terpisah dari kehendak Allah. Inilah hakikat dari ma'rifat zatiyah. Para wali yang mencapai makam ini tidak lagi berbicara tentang Tuhan dengan logika atau kata-kata. Mereka menyampaikan pengetahuan dengan diam, memandang dengan cahaya, menyentuh hati manusia dengan kelembutan, dan hidup di antara manusia dalam keadaan menyaksikan Allah setiap saat. Seperti Nabi Musa alaihissalam yang memohon dalam surah Al-A'raf ayat 143, Rabbi arini anzur ilaika, ya Tuhanku, perlihatkanlah zatmu kepadaku, agar aku dapat melihatmu. Jawaban Allah adalah, lantarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Namun dalam tafsir para arif, ini bukan penolakan, tetapi penyadaran bahwa penyaksian terhadap zat Allah tidak bisa dilakukan dengan mata fisik, melainkan dengan mata hati yang telah lebur dalam keagungannya. Setiap langkah salik dalam makam ini adalah peniadaan terhadap wujud dirinya, hingga tidak tersisa kecuali zat. Itulah sebabnya, para wali seperti Al-Halaj mengatakan, Ana al-haq, aku adalah yang hak. Ucapan ini bukan kesesatan, tetapi buah dari kefanaan yang total. Al-Halaj tidak sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan, tetapi ia telah menyatu dalam penyaksian yang tiada dua, hingga tidak melihat selain Allah. Maka muncul kalimat agung, La maujuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Inilah buah dari puncak ma'rifat, ketika hijab-hijab telah tersingkap dan cahaya zat meliputi seluruh wujud. Dalam makam ini pula seorang salik akan merasakan sirun fi sir, rahasia di dalam rahasia. Setiap detik adalah mi'raj, setiap nafas adalah zikir, setiap gerak adalah penyaksian,
dan setiap diam adalah wujud kehadiran Allah dalam batin. Ia hidup dalam dua dunia, lahir bersama manusia, batin bersama Tuhan. Ia berkata dalam kata-kata manusia, tetapi maksudnya adalah ilham ilahi. Maka tidak aneh jika para wali mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata awam dan mengetahui sesuatu yang belum terjadi, karena ruh mereka telah menyatu dengan samudera ilmu Allah yang tanpa batas. Maka pada makam inilah, Allah bukan lagi dipahami semata-mata sebagai objek penyembahan, tetapi sebagai satu-satunya wujud yang menyertai, menaungi, bahkan menjadi sumber dari setiap nafas, gerak, dan diam. Seorang arif tidak lagi berkata, "Aku menyembah Allah," tetapi berkata, "Tiada aku, yang ada hanyalah Allah menyembah dirinya melalui diriku." Inilah puncak tauhid, puncak dari pemahaman kalimat la ilaha illallah, ketika keesaan Allah tidak hanya diyakini, tetapi disaksikan secara batin, dirasakan dalam ruh, dan menjadi satu-satunya realitas hakiki. Ketika seorang salik telah melewati makam-makam syariat, tariqat, hakikat, dan makrifat, maka ia sampai pada tingkatan yang disebut sebagai ainul yakin, yaitu mata keyakinan yang melihat dengan cahaya kebenaran, bukan sekadar pengetahuan atau kabar dari orang lain. Pada makam ini, cahaya Nur Muhammad telah menjadi penglihatan yang menyinari seluruh wujud, bukan hanya dalam zikir dan tafakur, tetapi dalam seluruh gerak dan diam kehidupannya. Setiap fenomena menjadi tajalli dari sifat-sifat Allah, dan setiap peristiwa adalah ayat-ayat Allah yang berbicara dalam bahasa rahasia kepada kalbu yang telah dibuka hijabnya. Dalam surah Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa dialah yang benar. Ayat ini menjadi pondasi bagi penyaksian makrifat yang sejati. Para arif menyebutnya dengan istilah kasif, yaitu terbukanya mata batin untuk melihat hakikat segala sesuatu dalam nur ilahi. Dalam makam ini, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai eksistensi yang berdiri sendiri, tetapi sebagai cermin dari Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami bahwa dirinya bukanlah wujud hakiki, melainkan bayangan yang hadir karena adanya cahaya yang menyinari. Inilah yang disebut dalam hadis Qudsi, "Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa li a'rafa." Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal, lalu aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Dalam tafsir makrifat, hakikat penciptaan bukanlah semata wujud lahiriah, tetapi manifestasi dari kehendak Allah untuk menampakkan dirinya dalam cermin makhluk. Maka setiap ciptaan adalah tafsir dari keindahannya, setiap peristiwa adalah tulisan dari kehendaknya, dan setiap gerakan adalah isyarat dari wujudnya. Ketika seorang hamba mencapai makam ini, maka ia akan menjadi abdal makrifah, yaitu hamba yang mengenal Tuhannya dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya dalam ritual, tetapi dalam napas, detak jantung, gerak mata, bahkan dalam diam sekalipun. Makam ini memunculkan pengalaman ittihad dan fana, di mana seorang hamba tidak lagi merasakan perbedaan antara dirinya dengan kehendak Tuhan. Namun ittihad di sini bukan berarti bersatu secara zat, karena zat Allah tidak bisa disatukan dengan makhluk. Yang dimaksud adalah sirnanya identitas ego dan terangkatnya hijab antara makhluk dan khalik. Dalam istilah sufi, al-fana an-al-fana, yaitu sirna dari kesirnan itu sendiri. Ia tidak lagi merasa telah fana karena yang tersisa hanya Allah. Dalam makam seperti ini, seluruh ilmu yang sebelumnya menjadi bekal, kini menjadi saksi akan kelemahan akal dalam menangkap keagungan Allah. Seluruh amal yang sebelumnya menjadi sarana, kini menjadi bukti bahwa hanya dengan rahmat Allah lah seseorang dapat mengenalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih." Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, "Bahkan engkau juga ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bahkan aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka makrifat sejati adalah makrifat yang membawa kehancuran ego dan peneguhan ketuhanan. Ia tidak melahirkan kesombongan akan pengetahuan batin, melainkan keinsafan yang dalam bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Ia tidak merasa lebih tinggi dari manusia lain, bahkan merasa lebih hina karena semakin tahu betapa tak terhingganya kesempurnaan Allah dan betapa terbatasnya diri. Inilah sebabnya para wali Allah tidak dikenal oleh manusia biasa.
karena mereka menutupi kedudukannya dalam kelaziman, menyembunyikan makamnya dalam kerendahan. Dalam makam ini pula, lahirlah rasa cinta yang tidak terbatas, bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada seluruh makhluk sebagai manifestasi dari nurnya. Cinta ini bukan cinta biasa, melainkan mahabbah ilahiyah, yaitu cinta yang muncul dari kesadaran bahwa setiap yang wujud berasal dari yang satu. Seorang hamba tidak akan lagi mampu membenci, karena setiap wajah adalah wajah Allah yang tersembunyi. Setiap makhluk adalah lembaran dari kitab penciptaannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fa'udhkuruni adhkurkum wa ushkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Mengingat Allah dalam makam makrifat bukan lagi sekadar ucapan, tetapi menjadi keadaan, menjadi napas, menjadi denyut nadi. Zikir bukan lagi aktivitas, melainkan wujud dari eksistensi. Seorang makrifat tidak bisa tidak berzikir karena seluruh dirinya telah menjadi zikir. Ia telah menjadi zakir, bukan hanya dalam lisan, tetapi dalam wujud. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Afdalu al-zikr khafiyun, wa afdalu al-rizq ma yakfi." Zikir yang paling utama adalah yang tersembunyi, dan rezeki yang paling utama adalah yang mencukupi. Inilah makam rahasia diri, di mana salik tidak lagi mencari Allah karena telah menyaksikan bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia tidak lagi memanggil dengan suara karena telah mendengar bisikannya dalam hatinya. Ia tidak lagi berjalan menuju Allah karena telah berada dalam kehadirannya. Maka tujuan dari segala perjalanan makrifat bukanlah mencapai Allah, tetapi menyadari bahwa Allah selalu bersamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat keempat, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ketika makam Ainul Yakin telah mantap dalam kalbu, maka perjalanan ruhani berlanjut menuju makam yang lebih tinggi dan paling rahasia, yaitu Haqqul Yakin, yaitu keyakinan sejati berdasarkan penyatuan langsung dengan kebenaran mutlak, bukan sekadar melalui pendengaran dan penglihatan, melainkan melalui pengalaman ruhani yang menyerap seluruh keberadaan ke dalam hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada makam ini, seorang salik bukan hanya menyaksikan cahaya, tetapi menjadi cahaya, bukan hanya mengenal kebenaran, tetapi bersatu dengan kebenaran, bukan hanya memandang Allah, tetapi larut dalam hadiratnya tanpa sekat, tanpa jarak, tanpa dua. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 95, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadza lahuwa haqqul yaqin." Sesungguhnya ini adalah haqqul yakin. Tafsir ruhani dari ayat ini menegaskan bahwa tingkatan tertinggi dari keyakinan adalah penyatuan antara hamba dengan zat yang disembah. Dalam tafsir para sufi, haqqul yakin adalah seperti seseorang yang tidak hanya mendengar tentang api, ilmu yakin, atau melihat api dari jauh, ainul yakin, tetapi ia masuk ke dalam api dan menjadi api itu sendiri. Dalam istilah tasawuf, ia disebut fana fillah, yaitu lenyap dalam kehadiran Allah, dan baqa billah, yaitu tetap hidup dengan Allah. Maka tidak ada lagi aku, yang ada hanyalah Dia. La ilaha illallah bukan sekadar syahadat, tetapi menjadi realitas eksistensial. Pada makam Haqqul Yakin ini, semua hijab dan tirai-tirai diri telah tersingkap. Tidak ada lagi penghalang antara hamba dan Rabb-Nya, sebagaimana dalam hadis Qudsi. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, akulah pendengarannya, yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Riwayat Al-Bukhari. Ini adalah puncak dari pengalaman makrifat. Ketika seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tetapi menyadari bahwa seluruh perbuatannya adalah perbuatan Allah, bahwa dirinya bukanlah selain dari pancaran cahaya ilahi. Pada titik ini, salik mengalami itihad, yaitu penyatuan secara ruhani, bukan secara zat atau jasad, karena Allah tidak menyerupai makhluknya. Itihad adalah kesadaran tertinggi bahwa segala yang wujud adalah milik Allah, dan tiada satu pun yang berada di luar kekuasaannya. Maka seorang yang mencapai makam Haqqul Yakin, tidak akan lagi berbuat kecuali dengan kehendak Allah, tidak lagi berkata kecuali dengan kalam Allah, tidak lagi melangkah kecuali menuju kepada Allah. Ini bukan gila, ini bukan ilusi, melainkan makam tertinggi para arifin dan kekasih-kekasih Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman,
Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Diam pada makam hakul yakin, zikir bukan hanya menjadi amal, tetapi menjadi kesadaran murni, sehingga antara zikir dan yang dizikirkan menyatu. Maka ketika seorang wali bernafas, ia tidak bernafas sendiri, melainkan Allah yang menzahirkan napas itu dalam dirinya. Inilah yang disebut dalam kalangan para sufi sebagai nafas Ar-Rahman, yaitu napas kasih sayang Allah yang menghidupkan segala sesuatu. Hakul yakin juga bermakna bahwa seluruh semesta ini menjadi cermin Allah. Seorang salik tidak lagi melihat dengan mata dunia, tetapi dengan mata ruh, sehingga segala sesuatu menjadi ayat dan penjelmaan dari sifat-sifat Allah. Seperti dalam surah Fusilat ayat 53, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa dialah yang benar. Maka tidak ada lagi benda mati, tidak ada lagi makhluk yang biasa, semuanya adalah wajah-wajah yang menyiratkan kehadirannya. Hakul yakin adalah makam para nabi, para wali, dan para arif billah. Mereka bukan sekadar mengetahui nama-nama Allah, tetapi menyaksikan dan mengalami asma Allah dalam setiap denyut kehidupan. Mereka tidak lagi hanya mengenal sifat Rahman dan Rahim, tetapi menyatu dalam rahmat itu sendiri. Dalam surah Al-Hadid ayat 3, Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang tampak dan yang tersembunyi, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka seorang yang berada dalam makam ini telah menyatu dengan awal, akhir, tampak, dan tersembunyi. Ia tidak berada di luar Allah, dan tidak pula merasa memiliki selain Allah. Pada makam hakul yakin, salik telah menyentuh zatullah, walau bukan secara zat, karena zat Allah tidak bisa dicapai, tetapi secara kesadaran murni tanpa batas. Inilah apa yang dimaksud oleh para wali ketika mengatakan, Aku adalah hamba yang tidak ada bagiku selain dia, tidak ada yang kulihat selain dia, dan tidak ada yang kuinginkan selain dia. Inilah kemurnian ma'rifat ketika tiada lagi hijab, tiada lagi ego, tiada lagi dualitas. Yang tersisa hanyalah Allah. Ketika seorang salik telah mencapai makam hakul yakin, maka segala pembendaharaan makna dan rahasia akan dibukakan kepadanya, bukan lagi dengan dalil atau syariat semata, tetapi dengan penyaksian langsung oleh hati yang tercerahkan. Dalam makam ini ia telah lebur dalam ketunggalan hakiki, dan segala perbedaan menjadi lenyap dalam kesatuan wujud. Inilah puncak perjalanan ruhani yang dalam bahasa sufi disebut dengan fana fi Allah, yaitu lenyapnya identitas diri dalam lautan keilahian. Namun hakikat ini tidak membuat sang salik menjadi nihil. Sebaliknya ia akan bangkit kembali dalam makam baqabillah, yaitu hidup bersama Allah, bergerak dengan izin Allah, dan berkata dengan kehendak Allah, sebagaimana difirmankan dalam hadis qudsi, Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Inilah hakikat dari Nur Muhammad yang hakiki, bahwa seluruh gerak, diam, ucapan, dan perbuatan seorang arif sejati telah menjadi pantulan dari sifat-sifat ilahi. Ia tidak lagi memiliki kehendak pribadi, karena kehendaknya telah dilebur dalam kehendak Allah. Dalam posisi inilah ruhani Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai dan membimbing mereka yang ikhlas menuju cahaya. Maka maqam ma'rifatullah bukanlah titik akhir, tetapi awal dari kehidupan hakiki sebagai insan kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin bagi asma dan sifat Allah di muka bumi. Dengan mencapai puncak ini, sang salik telah kembali kepada fitrah awal sebagaimana ketika ia bersaksi di alam arwah, menjawab panggilan alastu birabbikum dengan qalu bala. Ia telah kembali kepada akal pertama, yaitu Nur Muhammad, dan menyaksikan bahwa seluruh kejadian, peristiwa, dan takdir bukanlah kebetulan, tetapi jalur-jalur cahaya yang Allah telah bentangkan dalam ketetapannya. Maka tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi keberatan, dan tidak ada lagi keterikatan dengan dunia, karena semuanya telah diketahui tempat dan asal-usulnya. Ia melihat dunia sebagai medan tajalli Allah, dan dirinya sebagai saksi atas keagungannya. Disinilah Allah memperjalankan hamba-hambanya dari pengetahuan kepada penyaksian, dari pengakuan kepada penyatuan,
dari cinta kepada keabadian bersamanya. Sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Bayyinah ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Lembaran-lembaran suci ini adalah hakikat ilmu makrifat yang terpelihara, yang tidak bisa dibaca kecuali oleh mereka yang telah disucikan oleh Allah. Maka sungguh, tidak setiap orang mampu menyentuh makam ini, kecuali mereka yang telah disiapkan oleh Allah sejak di alam ruh, mereka yang membawa rahasia cahaya di dalam jiwanya, dan bersedia memikul amanah untuk kembali kepada Allah sebagai hamba yang mengenalnya. Disinilah ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mendapatkan maknanya yang paling dalam. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, dan kepadanya kita kembali, dalam keadaan mengenal dan disaksikan. Hendaklah dipahami bahwa jalan makrifat bukanlah jalan yang ringan atau sekadar untuk diketahui dengan akal semata. Ia adalah jalan cinta, jalan penyucian, dan jalan pengorbanan. Setiap huruf dalam makrifat ditulis dengan darah jiwa, dan setiap langkahnya dibayar dengan air mata penyesalan, zikir yang panjang, dan kesabaran dalam menanti perjumpaan dengan Allah. Maka jangan tertipu oleh kata-kata, jangan terlena oleh retorika, sebab makrifat adalah pengalaman, bukan pelajaran. Ia bukan sekadar ilmu yang dihafal, tetapi kebenaran yang dilalui dengan nurani. Barang siapa berjalan di atas jalan ini, maka hendaklah ia tidak kembali sebelum sampai, dan siapa yang telah sampai, maka hendaklah ia bersyukur, sebab Allah telah memilihnya dari miliaran ruh yang lain. Makrifatullah adalah perjalanan agung ruhani yang tidak dimulai dengan gerak badan, tetapi dengan gerak hati. Kalau tidak berakhir pada pengetahuan tetapi pada penyaksian. Ia adalah jalan sunyi yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang hatinya terbuka untuk cinta ilahi, dan jiwanya rela melepaskan dunia demi menyambut kemuliaan hakikat. Dalam makrifat yang dikenal bukan sekadar sifat-sifat Allah, melainkan zatnya yang maha nyata, tanpa sekat dan tanpa hijab. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Fashkuruni ashkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Inilah inti makrifat, saling mengingat antara hamba dan Rabb-nya, dalam sebuah ikatan cinta yang tak terputus. Para sufi besar seperti Al-Hallaj, Al-Ghazali, Rumi, hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah meniti jalan ini. Mereka bukan hanya berbicara tentang Allah, tetapi menyatu dengannya dalam pengalaman batin yang tak terlukiskan. Mereka menyaksikan bahwa dunia hanyalah cermin, dan segala sesuatu hanyalah pantulan dari satu wujud yang hakiki. Ketika seorang hamba telah sampai pada penyaksian ini, maka segala ketakutan, keinginan, dan keterikatan akan luruh. Ia menjadi tenang karena menyaksikan Allah dalam setiap hela napas dan dalam setiap detik kehidupannya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Namun ketenangan ini bukanlah kelalaian, melainkan kesiapsiagaan rohani yang terus-menerus. Seorang arif tidak lalai dalam hidup, justru ia menjadi yang paling sadar akan hakikat segala sesuatu. Ia tidak lagi menilai manusia dari bentuk lahiriah, tidak pula terpaku pada ritual, tetapi ia menilai berdasarkan cahaya yang tersembunyi di balik semua wujud. Ia bisa melihat Allah dalam tangisan anak kecil, dalam kerendahan tanah, dalam hembusan angin, bahkan dalam kesendirian dan sepi. Maka baginya tidak ada tempat kosong dari Allah. Segala sesuatu adalah ayat, dan setiap ayat adalah petunjuk menujunya. Sungguh, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, akan diberi pemahaman tentang makrifat ini, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia akan memberikan kepadanya pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka jangan ditunda, jangan pula menunggu menjadi suci untuk memulai, sebab makrifat bukanlah bagi mereka yang merasa sudah layak, tetapi bagi mereka yang merasa hina dan membutuhkannya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang kembali, bahkan dalam keadaan penuh dosa, selama hatinya masih memanggilnya dalam kesungguhan. Dengan berakhirnya risalah ini, marilah kita mengingat bahwa makrifat bukan akhir dari ibadah, melainkan permulaan dari pengabdian sejati. Ketika seorang hamba telah mengenal Allah, maka seluruh kehidupannya adalah ibadah. Setiap detiknya adalah zikir, setiap langkahnya adalah sujud, dan setiap diamnya adalah tafakur. Inilah makna menjadi insan kamil, manusia yang mengenal Tuhannya,
mencintainya, dan hidup semata-mata untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang dikasihi, diberi cahaya makrifat, dan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surganya yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin.